Dell XPS 14Z, i7 Gen 2, Nvidia 1GB, RAM 4GB, harddisk 500GB. Oke, di sini ini dia laptopnya Dell XPS 14Z ya. Ini dia bukannya berkedip ya atau gimana-gimana, tapi ini karena memang nggak tahu ya kamera gue yang jelek atau gimana gitu ya. Tapi yang jelas di sini dia kayak kena pantulan cahaya, jadi dia kayak agak ngegetar begini ya. Tapi aslinya enggak kok ya. Oke, kita langsung lihat aja mesinnya. Untuk laptop ini dia ada di i7 ini ya. Kalau dilihat pakai CPU Z, nih ya, di i7 Gen 2 nih, i7 strip 2 ini artinya dia Gen 2, i7 2640M ya. Ini dia i7 Gen 2. Oke, untuk Nvidia nya itu dia grafik ada di GT 520M 1GB nih ya, size nya 1GB Samsung. Oke, nah untuk RAM-nya sendiri ini dia ada di DDR3 4GB ya. Ini bisa dilihat. Ya untuk harddisknya sendiri itu dia ada di 500GB ya. 500GB, sebentar kita lihat dulu, jauhin dikit. Aduh, ini kenapa lagi? Bentar. Oke. Waduh, ini kenapa ya? Oke, ini dia ya. Storage-nya ini ada di 500GB ini ya, disknya. Ada di 465, ini untuk pembulatan di 500GB ya. Karena kalau untuk harddisk sendiri itu dia tidak ada yang pas 500GB. Sama harddisk, SSD, memory card dan yang lainnya itu kapasitasnya hanya patokan saja, misalnya 500 giga gitu ya. Kayak gini misalnya 500 giga, tapi di sini memang tidak sampai 500 giga, hanya 465 gitu ya. Oke, jadi untuk prosesornya udah i7 Gen 2, Nvidia 1 giga, hard disk 500 giga dan RAM-nya berapa tadi? 4 giga. 4 giga ya. Nah, ini dia. Untuk RAM-nya sendiri ini dia 4 giga ya. Oke. Dan untuk RAM-nya sendiri ini dia ada 2 slot ya. Jadi dia ini bisa di-upgrade sampai dengan 16 GB. Jadi bisa dimasukin RAM 1 keping 8 GB dan 1 keping 8 GB. Jadi dual 8 tambah 8 itu ada di angka 16 GB gitu ya untuk RAM-nya sendiri. Oke. Oke, untuk mesin secara sekilas udah gitu aja dulu, cukup ya. Nanti kita akan ada sesi videonya sendiri untuk bongkar mesinnya untuk ditunjukkan ya. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke bagian body. Ya, ini dia. Untuk bodinya, aduh ini LCD-nya jadi bikin nggak fokus ya. Kalau gitu ntar dulu deh, bagian body nanti dulu, kita fokus dulu misalnya kayak keyboard, webcam dan juga sound ya. Oke, yang pertama kita tes dulu soundnya deh ya. Oke, yang pertama di sini gua akan buka YouTube. Oke, asal suara aja. Ini dia speakernya bagus, nggak pecah ya.
Oke, cukup. Jadi untuk suaranya sendiri lumayan bagus. Bagus ya. Oke. Untuk speakernya sendiri itu dia ada di sebelah kiri satu. Ini dia langsung menghadap ke atas. Enak banget. Dan untuk yang di sebelah kanan sama ya, ini langsung menghadap ke atas ya. Jadi suaranya ini bisa langsung masuk ke kuping gitu ya. Jadi nggak, kan ada tuh kalau yang speaker di bawah itu biasanya dia kayak agak mendem gitu. Ya, tapi kalau ini enggak. Ini dia yang ke atas. Ya, untuk speaker bagus. Oke, selanjutnya akan dilakukan pengetesan webcam ya. Karena webcam ini sangat penting untuk ini apa? Meeting ya. Sekarang kan zamannya online. Jadi kalau mau ketemuan juga kayaknya males, apalagi kalau di Jakarta ketemuan mendingan meeting aja selesai gitu ya. Karena buang-buang waktu kalau keluar jalan apa? Kalau ketemu maksudnya. Ya, untuk ngetes meeting karena di sini pakai Windows 7 dia nggak ada kamera, ya udah kita pakai Google Meet aja ya. Nah, untuk Google Meet ini sebentar ya. Oke, ini dia. Webcamnya lumayan bagus, jadi cocok lah untuk meeting-meeting singkat ya. Oke. Nah, ini dia. Untuk webcamnya sendiri lumayan bagus. Ya, ini dia. Jadi kalau untuk meeting, untuk Zoom, bisnis, sekolah, dan yang lainnya, ini masih lumayan cukup oke. Bentar, ini ganggu. Sebentar, di itu close dulu. Oke, ini dia ya. Mantap ya. Kamera masih bagus. Oke. Oke, untuk kamera bagus, suara bagus. Tadi ada request dari klien, dia maunya dites juga keyboardnya bagus ya. Di sini untuk sebagai pembuktian aja ya. Oke, untuk YouTube dan kamera ini udah selesai ya. Oke, di close dulu. Oke, selanjutnya ngetes keyboard ya. Oke, jadi untuk ngetes keyboard ini dia ada softwarenya sendiri untuk ngetes bahwa keyboardnya ini benar jalan atau enggak. Ini ada namanya keyboard test. Ini ya. Jadi ini dia kalau ditekan, misalnya ESC. Aduh, kameranya jelek nih. ESC dipencet, nah dia bakal ada notif kayak gini. Ya, ini artinya normal. F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, apa satu lagi 12. Oke ya. Lalu ada ini untuk eject DVD, ini nggak ada di sini ya. Oke, lalu selanjutnya pencet kan. Lalu di sini ada print screen, di pencet. Oke, hidup. Lalu di sini ada delete. Oke, hidup ya. Kalau yang di sini ini karena memang nggak ada ya tombolnya di laptop, jadinya kita nggak bisa ngetes ya karena memang nggak ada. Oke, lalu selanjutnya ada sini. Oke, hidup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, strip. Oke, backspace. Oke, hidup. Tab QWRTYUIOP. Oke, hidup semua ya. Ya, lalu caps lock ASD. Oke, hidup semua. Shift ZXC. Oke, bagus ya. Fn di sini kita nggak bisa ngetes karena di sini tidak ada tombol Fn. Oke, Windows. Oke, Windows hidup ya. Alt spasi. Oke, Alt lagi. Oke. Lalu ada di sini nggak ada Windows ya. Jadi di sini kita nggak bisa ngetes tombol Windows yang di sini. Oke. Lalu Ctrl. Oke ya. Nah, ini yang tombol yang di sini ini sama ya. Ini nggak bisa dites juga karena memang di sini nggak ada ya. Lalu untuk panah atas bawahnya, samping, hidup, atas, hidup, bawah, hidup, kanan, hidup. Oke, untuk keyboard sendiri normal. Ya, normal. Bagus banget. Ya. Oke, langsung aja dimatiin dulu ya. Laptopnya karena di sini nggak tahu nih kamera gue yang jelek sih kayaknya nih LCD-nya mau jadi berkedip gitu ngeliat di tuh ya, berkedip bergelombang gitu ya, tapi kenyataan di sini mah enggak gitu ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan review body dan juga mesin. Oke, ini bakal dimatiin dulu sebentar.
dimati-matiin dulu karena takutnya kameranya ngeblur ya, ngeblur kayak bergaris gitu, tapi ini enggak kok. Oh ini nih ya, FN-nya jalan kok. Oh, brightness-nya tuh nggak berkedip ya, brightness doang. Astaga. Oke ya, jadi itu tadi karena brightness-nya nih FN F4. Nah, tuh dia kalau brightness-nya kurang, dia berkedip kencang banget loh. Ya. Oke, lalu kalau brightness-nya tinggi, ini enggak. Ini dia berkedip sama enggaknya cuma di kamera doang ya, tapi kenyataannya mah enggak. Ini HP gua kayaknya yang jelek ini kayaknya. Ya. Heran. Oke, dimatiin dulu deh, kita langsung review bodinya ya. Oke, matiin itu ada dua cara, yang sini shutdown atau ada cara cepat yaitu Windows R tekan shutdown spasi min P. Ini efektif banget. Oke, ditunggu dulu. Oke, selagi dia nunggu mati, kita timbang dulu ya. Kira-kira berat laptop ini ada di angka berapa? Oke, di sini timbangannya udah ada. Oke, ini ditutup dulu ya sebentar. Kita lihat dulu. Oke, timbangan kita mulai dari 0. Oke, 0. Wah, ngaco nih. Ngaco timbangannya. Mulai dari 9. Woi. 10. Ya udah, kita tinggal kurangin 10 aja ya. Ini timbangannya ngaco. Oke, kita taruh laptopnya. Oke, jadi laptop ini nggak nyampe 2 kilo. Ya, jadi ini 1948. Ya, tadi ini dikurangin 10. Oke. Oke, untuk beratnya ya segitulah ya. Oke, untuk berat ada di sekitar 2 kilo. Oke, sebentar. Timbangannya mau dicopot dulu. Oh ya, ini dia ngaco. Timbangan apa sih ini murahan gitu. Oke. Oke, untuk bodinya sendiri di sini bisa dibilang apa minus ya. Nah, minusnya itu dia di bezelnya ini pada copot ya. Jadi dia kayak pada ngelotok semua, sini semua sisi-sisinya pada copot ya. Ini dia. Ini pada copot, pada ngelotok, tapi tenang aja ini nggak ngefek sama sekali ke LCD. Ya, ini dia, nggak ngelotok ya. Nih, nggak ngelotok apa nggak ngefek. Ini ngelotok aja ya. Pada copot, framenya pada copot gitu ya. Oke, itu dia. Untuk yang lainnya sama lah, ini bekas-bekas noda dari yang sebelah sini, ini pada bebekas ya, nempel seperti ini. Ini gampang lah, ini tinggal diituin aja lah. Oke ya, untuk body mah kurang lebih dia kotor gara-gara bekas lengketan ini nih, frame atau bezel ya. Tapi LCD-nya normal ya, nggak ada masalah, jadi nggak usah khawatir. Untuk keyboard sendiri normal, tombol semuanya normal ya. Oke, untuk bodi atas kita bisa lihat ini dia warnanya silver ya. Silver apa putih sih ini? Ini karena kamera ini. Kamera apa? Karena efek lampu. Jadi dia kayak bias mantul gitu ya. Ya oke. Jadi untuk bodinya ini nggak ada minus ya. Ini kayak cuma noda doang. Ini kalau dilap juga paling hilang. Nih ya. Nih. Tuh ya. Ya, ini kayak cuma tinggal di gelap aja lah. Tuh, hilang kan? Dikit-dikit hilang. Cuma gua malas aja bersihin. Ya, gitu ya. Jadi untuk body sendiri mulus, cuma minus bezel doang. Oke. Untuk bawahnya kita langsung lihat. Sebentar. Bahaya ini bisa jatuh. Sambil megang gimbal, gokil gak? Oke, ini dia.
Untuk bawahnya sendiri ini dia mulus ya, lecet di sini baret dikit lah ya. Ya, dan ini untuk kaki-kakinya sendiri ini dia masih ada ya, kaki-kaki di sini dudukannya ya. Ini. Oke. Bisa dilihat ya. Oke. Ya, masih bagus. Masih bagus ya. Ini cuma noda-noda doang. Ini kalau digosok-gosok juga hilang kok ya. Gitu dia ya. Oke, gitu aja untuk body. Oh ya, selanjutnya ini ya, port USB dan yang lainnya. Oke, sebentar. Oke, di sebelah sini dulu deh. Nah, untuk di sisi kirinya ini dia ada ini ya untuk pembuangan udara ya. Di sini ya. Untuk pembuangan udara di sini dan di sebelah sini. Ya, di samping belakang sini ya. Kalau ini kan samping kiri dia. Dan di sini ada untuk mic dan ini ada headset, ini untuk SD card. SD card yang gede ya, bukan micro SD yang buat HP, beda. Ya, ini SD card. Tuh. Ya. Oke, jadi di sininya udah polos, sudah nggak ada apa-apa. Oke, kita lihat ke depannya. Depan nggak ada apa-apa ya. Depan bersih, polos. Oke, untuk di sebelah sini, ini ada DVD ya. Dan di sini ada untuk tombol baterai langsung. Jadi di sini dia bisa langsung ketahuan status baterainya. Nah, di sini kalau LED-nya semua nyala berarti masih bagus ya. Oke, jadi di sini tuh kalau nggak salah kalau tinggal setengah segini, ini 50%. Kalau nggak salah ya. Nah, terus kalau di sini tinggal 25 ya. Pokoknya dia kayak power bank aja gitu loh. Power bank yang dipencet ada LED-nya gini ya. Jadi kalau tinggal satu tinggal 10% apa 20% gitu ya. Kayak gitu. Ini dia hanya indikator aja. Ini direct langsung ke baterainya. Nanti deh apa dibongkar ya di bagian baterai, nanti bisa dilihat. Kalau ini DVD ya. Oke. Nah, untuk yang di bagian belakang ini dia ada apa sih ini? Cas. Untuk casan di sini. Ini untuk mini DisplayPort. Ini ada HDMI, HDMI, ini ada USB, ini juga ada USB, dan di sini ada LAN ya. Oke, ini heatsink ya, yang tadi apa pembuangan udara ya. Oke, jadi gitu aja kalau untuk dari ini ya, apa body udah sih udah cukup ya. Body lumayan mulus, cuma sayang minus di bezel doang, sayang banget nih. Minusnya tuh cuma ini doang, bezel. Ya. Minus bezel, yang ini bezel. Sini bezel juga. Pokoknya sekeliling ini dia bezelnya doang yang minus. Kalau dihidupin mah normal. Kita lihat ya. Oke, kita lihat nih, ya. No, normal LCD mah. Oke ya. Ini dia bisa diinstal Windows 10 ya. Ini karena dia masih hard disk. Kalau Windows 10 itu berat ya, makanya sengaja diinstal pakai Windows 7 ya. Jadi kalau pakai Windows 7 itu lumayan agak ringan lah, dia nggak terlalu berat ya. Oke, ditunggu ya. Ini cuma tes iseng doang tuh, lihat. Normal ya untuk LCD. Ya, LCD normal. Normal, lihat ya, tidak ada yang rusak ya. Oke, normal ya. Oke, gue matiin lagi. Kita langsung bongkar aja. Lihat bagian mesinnya. Oke. Oke, jadi ini dia mesinnya. Daleman si Dell XPS 14Z. Oke, jadi di sini ada baterai, di sini ada DVD, di sini ada hard disk, dan di sini untuk komponen mesin motherboard. Ya, ini dia. Nah, di sini tersedia satu slot RAM kosong ya. Jadi di sini bisa ditambah 8 GB dan ada yang di sisi satunya lagi itu ada
bisa ditambah jadi 8 GB juga ya, jadi total bisa 16. Oke ya. Oke, untuk mesinnya sendiri di sini bisa dilihat ya. Ini bagus. Ini dia. Ya. Tidak ada bekas servis. Ya. Oke. Nah, di sini yang enak, ini dia laptopnya ini menggunakan dual antena WiFi. Biasanya kalau laptop yang ada dua antena WiFi di sini koneksi dia bisa lebih stabil ya. Misalnya kita menggunakan koneksi yang lebih stabil itu sangat diperlukan ketika kita main game online ya, terutama streaming YouTube, meeting dan yang lainnya itu streaming masuknya ya. Dan juga udah ya tadi ya, paling meeting online sama main game ya, kurang lebih itulah pokoknya yang butuh koneksi stabil. Karena nanti kalau koneksinya nggak stabil, nanti main gamenya bakal putus-putus ya, atau mungkin juga meetingnya bakal putus-putus. Itu dia ya. Nah, karena dia di sini si XPS 14Z ada dual antena, di sini bisa koneksi WiFi dia bisa lebih stabil dibandingkan dengan laptop lainnya yang hanya menggunakan satu antena WiFi. Ini ya, dia antenanya ini yang kabel putih sama yang kabel hitam. Ini ya, ini dia. Oke. Nah, di sini dia ada hard disk 500 GB. Ini bisa diganti dengan SSD, ya. Oke, di sini ada baterai, ini dia. Nah, di sini uniknya dia kalau XPS 14Z, baterainya itu kalau kita pencet dia bisa Bisa ini ya. Nih, kita lihat dia bisa langsung ngasih notifikasi indikator. Nah, ini dia yang tadi ya. Nah, ini kalau dipencet, ini dia. Kalau nyala semua berarti ini ada di angka 80% ke atas kalau nggak salah ya, gitu. Jadi dia kalau tinggal satu bar doang, satu LED doang, di sini biasanya dia tinggal 20% ya. Oke, gitu ya. Oke, di sini laptopnya masih ada ini ya, masih ada DVD yang sebelah sini. Nah, untuk DVD ini bisa diganti dengan hard disk ya. Jadi di sini laptop ini bisa menggunakan dua buah storage secara bersamaan ya. Jadi bisa menggunakan SSD dan juga hard disk ya. SSD dan juga hard disk secara bersamaan. Oke, jadi logikanya SSD di sini untuk data C dan di sini hard disk bisa digunakan untuk data D. Ini kalau mau upgrade ya. Tapi kalau nggak mau upgrade ya nggak usah, ya udah biarin aja kayak gini ya. Gitu aja ya. Nah, untuk RAM tadi udah dibahas, udah sih. Untuk mesin bagus ya. Dia sekarang masih Windows 7 karena lelet ya. Kalau hard disk pakai Windows 10 itu lelet banget berasa. Jadi kalau pakai Windows 10 itu seenggaknya sekarang harus menggunakan SSD ya, karena performa SSD dengan hard disk itu jauh banget ya. Jadi kalau hard disk itu speednya ada di angka 90 Mbps. Nah, kalau SSD itu ada di angka 500 Mbps. Jelas 5 kali lipat lebih kencang. Ya, gitu dia. Oke, gitu aja paling ya. Oke, jadi laptop ini kesimpulannya lumayan cukup enteng lah ya. Dia nggak nyampe 2 kilo. Speknya juga lumayan. Core i7. Nvidia juga. RAM 4 GB, bisa di-upgrade sampai dengan 16 GB ya. Di sini ada hard disk dan juga ada DVD. Laptop ini bisa dual storage, SSD dan juga hard disk ya. Atau bisa juga SSD dua-duanya, bisa banget ya. Jadi di sini SSD, di sini juga SSD ya. Kalau mau upgrade ini bisa. Gitu ya. Lalu di sini antena WiFi-nya juga dia ada 2, enak banget ya. Jadi dia koneksi internetnya enak, lebih stabil ya. Nah, untuk baterainya sendiri sih ya lumayan lah ya dia. Lumayan oke lah kalau untuk di Windows 7, tapi nggak tahu ya kalau di Windows 10. Gitu dia ya. Oke, jadi review singkatnya gini aja. Untuk Anda yang mau beli laptop ini bisa langsung klik link pada deskripsi di video ini. Nanti detailnya gimana, kontaknya gimana, bisa langsung baca pada deskripsi video ini. Oke, gitu aja ya. Jadi kapan lagi bisa dapat laptop murah i7 Nvidia, cuma minus bezel doang, LCD dijamin aman. Oke ya, gitu aja.
Siap. Thank you ya yang udah nonton video ini. Kalau ada yang minat dengan laptop ini bisa langsung baca deskripsi di video ini. Kalau mau datang lihat langsung bisa. Malah gue menyarankan buat datang langsung lihat ke lokasi fisiknya gimana, ambil langsung ya, karena resiko tinggi kalau dikirim lewat ekspedisi. Ya bisa aja transaksi lewat ekspedisi, tapi nanti kalau LCD-nya pecah atau nanti penyok atau yang lainnya, paket hilang, gue nggak mau tanggung jawab. Soalnya itu 100% kesalahan di ekspedisi atau di pihak pengiriman. Ya, karena di sini gue sebagai seller ya udah kirim selesai ya udah gitu ya. Oke, gitu aja ya. Oke, kalau ada yang minat bisa langsung baca deskripsi di video ini ya. Ada di bawah ya. Dibaca dulu sampai selesai ya. Jangan langsung tiba-tiba kontak tapi masih nanya yang gak jelas. Baca dulu sampai selesai baru nanya ya. Oke, thank you ya. Bye.